sama aku tentunya di @review105. Sekarang aku mau spoiler film yang judulnya The Mermaid. Film tahun 2016 bergenre komedi romantis, fantasi, fiksi ilmiah. Wah, panjang banget ya genrenya. Ini dibintangi sama Lin Yun dan Deng Chao. The Mermaid ini rilis di Tiongkok dan jadi film dengan penghasilan tertinggi di masa tahun 2016. Ceritanya juga ringan gemes gitu. Playboy yang naksir sama Putri Duyung tapi nggak semulus percintaan pada umumnya. Udah yuk langsung aja mulai. Film ini dimulai adanya sekumpulan orang-orang yang tertarik sama pameran-pameran hewan eksotis. Mereka masih belum tahu nih, ternyata pameran itu abal-abal. Dikelola sama orang tua yang hobi main mahjong. Isi pamerannya tuh nggak jelas semua. Ada miniatur T-Rex yang ternyata dari kayak kadal gitu, harimau langka yang ternyata anjing, sampai Putri Duyung jadi-jadian coba. Di tempat yang lain ada pelelangan yang isinya orang-orang kaya semua nih. Lee Swan adalah cowok playboy tajir melintir yang berhasil menangin lelangan Green Gulf. Suaka marga satwa pesisir yang nantinya bakal dijadiin reklamasi untuk pengembangan proyek ramah lingkungan dan ekologi. Malamnya Liu ini ngundang kolega-koleganya ke mansion yang super gede untuk ngerayain keberhasilan pembeliannya itu. Di sana juga ada pool party yang meriah bertemakan Putri Duyung. Nah, Liu ini lagi dikelilingin sama cewek-cewek seksi, cantik, dan doyan cuan pastinya. Tiba-tiba Ruolan datang, cewek ambisius yang ngebet banget nawarin kerjasama sama Liu. Kelihatan sih Ruolan ini bisa rela ngelakuin apa aja biar dinotis sama Liu. Tuh lihat, dia sampai rela ngebuang jam tangannya ke kolam biar bisa ngobrol berdua sama Liu. Mereka diskusi gimana bagi hasilnya nanti kalau proyek udah jalan. Ruolan ini pengembang properti sedangkan Liu pemilik izin reklamasi. Pas mereka lagi asik-asikan, ternyata ada salah satu dancer yang datang gangguin mereka berdua. Dia ngaku namanya Shan. Shan nemuin Liu cuman buat ngasih kontak nomor teleponnya, terus minta dihubungin. Freak banget gak sih? Akhirnya Liu nyimpen kertas nomor telepon itu dan Shan diusir keluar sama pengawal-pengawalnya Liu. Nah, Shan kemana-mana naik skateboard, dari beli makanan, obat-obatan, sampai pulang ke rumah pun. Rumahnya Shan nih agak unik ya. Ruang tengahnya tuh kosong dan ada pintu rahasia yang nyambung ke geladak kapal yang karam. Sampai di kapal, Shan ketemu sama anak kecil yang badannya luka-luka, lagi berendam di bak mandi. Shan di situ naburin obat, nggak lama kaki anak itu muncul yang ternyata itu ekor ikan, gengs. Di saat yang bersamaan, Liu sama Ruolan lagi lihat presentasi tentang pengembangan proyek reklamasi di Green Gulf. Dijelasin juga kalau di sekitar teluk itu udah aman dari lumba-lumba dan makhluk hidup lainnya. Karena di beberapa titik udah dipasangin sonar. Jadi makhluk apapun yang terkena sonar pasti bakal mati. Balik ke kapal lagi ya. Shan akhirnya nunjukin kalau dirinya itu termasuk salah satu Putri Duyung. Dia ngumpul sama kaumnya untuk ngedengerin cerita dari Duyung sesepuh di tempat itu. Duyung sepuh ini cerita tentang asal-muasal Putri Duyung, sampai gimana kaumnya bertahan hidup dari kejamnya manusia. Nah, ini kocak nih. Lagi Duyung sepuh itu cerita dan didengerin serius sama yang lain. Dia ketiduran dong. Di situ juga ada manusia gurita yang benci banget sama manusia. Makanya dia ngutus Shan ke dunia manusia untuk bunuh Liu. Shan ini ekornya sampai dimodif loh biar dia bisa jalan kayak manusia. Ya, walaupun jalannya rada aneh sih. Si manusia gurita ini ngajarin Shan gimana caranya ngebunuh Liu dengan baik dan benar. Dia malah ditembak panah racun sama salah satu Putri Duyung. Alasannya sih untuk ngetes senjatanya. Gurita bilang kalau racunnya itu bisa disembuhin pakai alkohol. Jadi ya nggak masalah, dia bisa sembuh lagi. Tapi kan konyol aja gitu ya. Setelah beberapa hari mereka nunggu telepon dari Liu, akhirnya Liu nelfon Shan juga. Giranglah mereka, soalnya mereka pikir Liu udah masuk ke perangkap. Di hari mereka janjian ketemu, Shan udah dandan semaksimal mungkin. Kirain yang jemput Liu-nya langsung kan?
Gurita sama tim udah nyiapin semuanya untuk nangkep Liu. Nggak taunya yang ngejemput pengawalnya Liu. Ya udah tuh, Gurita ngikutin Shen dari belakang. Pas Shen sama pengawal mau masuk ke mobil, Gurita nitip tas yang katanya ketinggalan dibawa sama Shen ke pengawal. Nah, konyolnya nih, salah satu pengawal ngeliat tentakelnya Gurita. Pengen dipotong dong, katanya buat barbekyuan. Terus pengawal yang satunya lagi malah langsung ngegigit. Sampai di tempatnya Liu, Shen langsung naruh racun di gelas minumannya, yang ternyata malah diminum sama asistennya Liu. Keracunan deh dia. Shen ngeliat Liu lagi jalan ke ruangannya, terus disusulin tuh. Ingat kan tas yang dikasih Gurita? Nah, tas itu isinya alat-alat untuk ngebunuh Liu, kayak bulu babi, sampai pisau dari tulang ikan. Pas ancang-ancang mau ngelempar bulu babi, malah kena ke dirinya sendiri. Soalnya Shen gak sadar kalau di depannya ada kaca. Terus dia ngumpet di bawah meja. Abis itu Shen usaha lagi nusuk kaki Liu pakai pisau tulang ikan. Lagi-lagi malah nancep ke tangannya sendiri. Swear apes banget di sini Shen-nya. Nah, Shen langsung ambil alkohol kan buat netralisir racunnya. Di kesempatan terakhir, dia nyoba nusuk Liu dari belakang. Malah kepukul sama Liu yang lagi latihan golf. Kasian. Sadar-sadar, Shen diinterogasi sama Liu. Liu nanya, ada perlu apa sampai datang nemuin? Shen dengan polosnya bilang kalau kan Liu yang suka sama Shen, makanya nyuruh Shen datang. Padahal sebelumnya Liu cuma basa-basi aja. Terus Liu nyuruh asistennya buat ngasih duit ke Shen biar cepet pergi. Shen tetap diem, gak mau pergi, sekalipun jumlah uangnya ditambahin. Shen bilang kalau dia nggak butuh uang-uangnya Liu. Ya udah, akhirnya diajak jalan-jalan sama Liu. Di dalam mobil, Liu nanya lagi sebenarnya Shen ini maunya apa dari Liu. Soalnya dikasih uang banyak nggak mau. Nah, Shen malah ngajakin Liu buat makan ayam favoritnya. Awalnya Liu gengsi tuh, nggak mau dia. Ujung-ujungnya Liu makannya paling lahap. Tiba-tiba Liu jadi sedih, keinget zaman dulu hidup susah sama ayahnya. Satu potong ayam dimakan rame-rame sekeluarga. Dari situ Liu bertekad untuk jadi orang kaya dan beranggapan kalau uang lebih penting dari segalanya. Shen yang polos nanya ke Liu, lebih penting mana, air atau udara bersih? Liu bengong lah ditanya begitu. Kelar makan, Liu nulis cek untuk Shen karena katanya ucapan terima kasih karena dia udah ngajak makan ayam di sini. Shen ngambil ceknya, terus langsung dibakar. Liu ngelihatnya makin tambah bingung sambil nanya lagi, apa sih mau kamu sebenarnya? Shen dengan gaya yang santai terus jawab, aku cuman gadis biasa yang ngagumin kamu. Abis itu Shen ngajak Liu nyanyi bareng. Saking semangat nyanyi, kumisnya Liu copot dong. Terus diledekin sama Shen. Shen ngajakin main di area bermain. Happy-happy tuh mereka. Liu juga kelihatan happy-nya tuh beneran ya. Pengawal-pengawalnya Liu tuh juga sampai bengong. Mungkin dalam hatinya bilang, lah kenapa bos gue jadi begini dah. Udah kelar mereka main-mainnya. Shen dianterin pulang sama Liu sampai depan pintu rumah. Shen sadar kalau Liu udah siap mau dibunuh sama Gurita and the gang. Shen buru-buru nyuruh Liu pulang. Alasannya karena udah malam. Shen bilang ke Gurita kalau dia nggak sanggup bunuh Liu. Nah, kayaknya nih Shen udah mulai suka beneran sama Liu. Besokannya, Shen dapat telepon dari Liu ngajakin makan bareng lagi. Gurita sama yang lain tuh denger dan jadi semangat untuk ngebunuh Liu. Pas hari H mereka makan bareng, ternyata si Gurita nyamar jadi kokinya dan udah siap ngebunuh. Tapi pengawal Liu yang udah ngenalin muka si Gurita tiba-tiba nongol. Gurita jadi nggak berkutik, mati gaya dia. Mana tentakelnya udah kemana-mana. Terus ditambah Liu bilang mau makan masakan olahan daging Gurita. Ya udah pasrah lah dia. Tentakelnya ada yang digoreng, ada yang digiling. Shen di situ cuma bisa ngeliatin, nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba
Gurita kabur keluar jendela sambil nyemprotin tinta hitamnya ke pengawal-pengawalnya Liu. Nah ini, pas mereka lagi berdua, Liu ngeluarin cincin terus makein ke jarinya Shan. Liu ngajakin Shan nikah. Wah gemes. Tapi Shannya bingung soalnya dia nggak pernah mikir bakal sejauh itu. Misinya cuman mau ngebunuh Liu aja. Liu bilang selama ini nggak ada cewek yang kayak Shan. Semua cewek yang ngedeketin dia cuma ngincer uangnya doang. Ternyata Liu juga ngerasain kesepian loh walaupun dia udah punya segalanya. Tapi ditolak tuh sama Shan. Tahu-tahu Shan dicium dong sama Liu. Gak lama Ruolan datang ganggu mereka berdua. Shan langsung pergi deh. Liu sama Ruolan berdebat tuh, ngomongin masalah bisnis. Tapi Liu yang gak konsen ninggalin Ruolan gitu aja. Di markas perahu, Gurita sama gengnya nyusun rencana lagi buat ngebunuh Liu. Si Gurita dibalut-balut pakai perban coba itu. Gurita nanya ke Shan, apa dia jatuh cinta sama Liu? Shan dodol juga nih pakai jawab enggak, padahal mah aslinya aku rasa dia udah suka ya sama Liu. Tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang ngetok. Dibukain tuh sama Shan pintunya. Gak taunya yang ngetok itu Liu dong. Di situ untuk pertama kalinya Liu ngelihat kaki Shan berubah jadi ekor ikan. Dan dia ngelihat juga kawanan duyung lainnya. Pas syoknya belum kelar nih, Liu dikarungin sama geng Gurita terus dipukul sampai pingsan. Sadar-sadar Liu langsung dibentak-bentak sama Gurita. Dia bilang Liu itu penyebab kaumnya sengsara dan mati gara-gara sonar. Sekarang Liu harus nerima hukuman. Liu dicekek pakai tentakelnya Gurita sampai mau pingsan. Tiba-tiba Shan motong tentakelnya pakai pisau. Terus Shan nyuruh Liu kabur. Liu lompat deh ke laut. Gurita kelihatan kecewa sama Shan. Dia merasa dihianati. Gurita jahat juga nih. Masa dia mau ngebunuh Shan pakai pisau walaupun ujungnya nggak tega. Tapi kan tetap aja ya udah ada niat ngebunuh. Setelah kejadian itu, Liu langsung ke kantor polisi buat ngelaporin apa yang dia alamin. Liu bilang dia diculik sama kawanan duyung. Polisi yang ngedengerin malah senyum-senyum ngenyek gitu nahan ketawa. Pada nggak percaya lah. Padahal ya Liu sendiri ngejelasin tuh dengan muka yang serius banget loh. Karena ngerasa nggak dipercaya, ya udah Liu pergi deh. Di rumah duyung, Shan kelihatan tertekan banget. Dia bingung harus gimana. Dia jatuh cinta sama Liu, tapi dia juga nggak mau kaumnya tuh makin sengsara. Ditambah lagi Gurita mojok-mojokin Shan terus yang ngebuat Shan hampir bunuh diri. Tapi dicegah sama Duyung Sepuh. Duyung Sepuh bilang kalau cinta itu nggak mandang keadilan. Nggak semua manusia itu jahat. Buktinya, nih dia cerita nih pas di zamannya masih muda dulu, kaum Duyung ditolongin sama manusia yang bernama Zeng. Waktu kaum Duyung dikejar-kejar sama angkatan laut. Kalau saat itu nggak ditolong, populasi Duyung nggak mungkin ada sampai sekarang. Nah, di tempat yang lain, Liu sama Ruolan lagi berdua nih di kamar. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain loh. Ruolannya dicuekin soalnya Liu lagi sibuk searching-searching tentang ikan duyung. Liu mulai kepikiran sama Shan. Abis itu dia pergi dan Ruolan kelihatan kesel banget. Liu ke laboratorium, terus dia bilang kalau dia pengen ngerasain efek dari sonar. Liu ngetes ke dirinya sendiri di ruang simulasi. Dan setelah dites itu, kepala Liu jadi pusing terus muntah-muntah. Padahal staf di sana tuh bilang kalau tenaga sonarnya udah di setel yang paling lemah. Sadar kalau sonar ini bahaya banget, di rapat proyek Liu minta supaya sonarnya dimatiin. Banyak tuh yang gak setuju sama keputusan itu. Tapi ternyata suaranya Ruolan yang ngedukung keputusan Liu bisa ngubah suara-suara yang tadinya gak setuju jadi setuju. Liu terima kasih banget sama Ruolan. Dia juga cerita sebelumnya pernah ketemu sama ikan duyung dan manusia Gurita. Dia tuh juga ngasih tahu di mana tempat persembunyian mereka itu.
Gak disangka-sangka, Ruolan udah tahu duluan tentang ikan duyung ini. Liu diajak ke lab rahasianya yang ternyata di situ ada salah satu ikan duyung yang diawetin. Ruolan jelasin juga kalau dia ngelakuin ini supaya bisa ngehasilin cuan. Akhirnya Ruolan dan tim siap-siap nih buat nyerbu persembunyian ikan duyung. Perburuan ikan duyung dipimpin sama George, bule ahli biologi kelautan yang obsesi banget sama ikan duyung. Sampai di TKP, George nyuruh tim untuk nyelam ke lumbung kapal dan bener aja, mereka nemuin dong ikan-ikan duyungnya. Terus ditangkap, ada yang ditembak juga. Sean yang dikejar-kejar tapi ditolongin sama gurita. Nah, ujung-ujungnya tetap ketangkep. Pas makhluk-makhluk laut ini kayak udah putus asa, ada air bah yang ngehantam anak-anak buahnya si George. Gak taunya air itu berasal dari kibasan ekor duyung sepuh yang gede banget. Duyung sepuh bilang ke kawanan ikan duyung untuk kabur ke dalam laut dan ngasih tahu kalau sonarnya tuh udah dimatiin. Kabur deh semuanya. Nah, di sini nih aku kasihan sama Sean. Dia mau kabur tapi malah ketembak kail. Ya udah dikejar-kejar tuh Sean sama timnya George. Udah gitu helikopter muncul yang isinya Ruolan lagi ngebidik Sean pakai roket. Pas ketembak, Sean kepental sampai dermaga. Kasihan banget, Sean-nya sekarat. Waktu Sean lagi sekarat, ada bapak tua yang foto-foto Sean coba. Ih, bukannya ditolongin kan? Bapak tua ini tuh yang bikin pameran gak jelas di awal-awal scene. Itu loh, inget gak? Udah tuh, Sean gak berdaya. Ruolan malah nyuruh George untuk ngebunuh aja. Nah, tiba-tiba si Liu muncul. Dia terbang pakai roket. Aku tuh bingung ya nanggepin scene ini keren atau lucu gitu. Liu langsung nolongin Sean. Ruolan ngelihat itu malah menembak Liu. Jahat banget gak sih? Liu ngebopong Sean. Mereka sama-sama luka kan? Abis itu Sean dilempar ke laut dan Liu-nya pingsan. Di saat yang bersamaan muncul polisi yang mau nangkep Ruolan and the gang. Biar rasa tuh orang. Beberapa tahun kemudian Liu hidup normal ya. Dia lagi santai di rumah pinggir pantai. Dan kedatangan tamu mahasiswa jurusan biologi kelautan, salah satu penerima beasiswa dari Liu. Lagi sesi tanya jawab, tiba-tiba mahasiswa itu nyodorin foto Sean waktu dia terdampar di dermaga. Dan nanya ke Liu soal ikan duyung. Liu dengan nada tenang bilang kalau berita itu cuma dongeng belaka, gak usah dipercaya. Mahasiswanya nanya lagi, apa benar Liu setelah kejadian beberapa tahun lalu hidup menyendiri sambil nunggu kedatangan ikan duyung lagi? Liu cuma senyum sambil bilang kalau dia sekarang udah hidup sama Lucy, istrinya. Ternyata Lucy itu Sean dong. Yeay, mereka hidup happy. Di situ selesai deh filmnya. Gimana filmnya? Udah lucu, terus ringan juga kan? Oke deh, sekian dulu ya spoiler kali ini. Makasih kalian yang udah tontonin dan dengerin video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Oh ya, di-share juga boleh banget, oke? Sehat selalu kalian. Bye!